Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalan, nama saya Najwa Putri Aulia dari kelas F2 Manajemen dengan nomor NPM 101204991. Di sini saya akan menjelaskan materi komunikasi bisnis dari bab 1 sampai bab 6 untuk memenuhi tugas UTS semester 4. Komunikasi itu berasal dari bahasa Latin communicatio, communico, communicare, atau dalam bahasa Inggris communication, yang artinya adalah suatu pertukaran informasi, konsep, ide, dan perasaan antara dua orang atau lebih. Secara luas, pengertian komunikasi adalah proses saling menukarkan informasi antar individu maupun kelompok melalui sebuah sistem yang lazim, baik dengan sinyal, simbol, ataupun tindakan. Unsur komunikasi yaitu ada sender, komunikator, messenger, pesan, channel, saluran atau media, receiver, komunikan, feedback atau umpan balik, bisnis. Berasal dari bahasa Inggris yaitu bisnis atau busy, sibuk, dapat diartikan sebagai suatu kesibukan atau aktivitas seorang ataupun kelompok. Bisnis artinya suatu aktivitas pekerjaan seseorang atau kelompok yang mendatangkan penghasilan atau keuntungan. Komunikasi bisnis adalah komunikasi antar pribadi, merupakan bentuk komunikasi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami kedua belah pihak dan cenderung lebih fleksibel atau luas dan informal. Ia merupakan bentuk komunikasi yang dilakukan antara dua orang atau lebih yang masing-masing memiliki budaya yang berbeda karena perbedaan geografis tempat tinggal. Untuk dasar komunikasi, pada dasarnya ada dua bentuk. Yang pertama, dasar komunikasi yang lazim digunakan dalam dunia bisnis, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Pertama, komunikasi verbal merupakan salah satu bentuk komunikasi yang lazim digunakan dalam dunia bisnis untuk menyampaikan pesan kepada pihak lain, baik secara tertulis maupun lisan. Contoh, membuat dan mengirim. Tujuan komunikasi nonverbal menurut Thiel dan Bovee dalam Excellence in Business Communication yaitu A. Memberikan informasi, B. Mengatur alur suatu percakapan, C. Mengekspresikan emosi, dan D. Memberi sifat melengkapi, menentang, atau mengembangkan pesan-pesan nonverbal. Perencanaan dalam tahap ini ditentukan hal-hal yang mendasar dari suatu pesan yang akan dikomunikasikan secara rinci, maka perlu terlebih dahulu menjawab 3 pertanyaan penting, yaitu apakah tujuan tersebut realistis, yang kedua apakah waktunya sudah tepat, yang ketiga apakah tujuan sudah dapat diterima organisasi tersebut. Untuk dapat melakukan hal itu, pertama, kita harus menentukan tujuan yang jelas dan dapat diukur sesuai dengan kemampuan dan tujuan organisasi. Tujuan yang jelas akan membantu mengarahkan Anda mencapai tujuan yang diinginkan. Di samping itu, tujuan yang jelas bagi suatu organisasi akan membantu proses pengambilan keputusan yang mencakup antara lain keputusan untuk melanjutkan pesan. Sebelum menyampaikan pesan, kita harus menanyakan kepada diri sendiri apakah pesan yang akan disampaikan benar-benar diperlukan atau tidak. Keputusan untuk menetapkan media yang akan digunakan. Media komunikasi yang akan digunakan berupa lisan atau tulisan. Ada 3 tujuan komunikasi umum, yaitu yang pertama, memberi informasi,
Yang kedua, membujuk atau persuasi. Yang ketiga, melakukan kerjasama atau kolaborasi. Menentukan ide pokok setelah menganalisis tujuan dan audiens. Maka selanjutnya adalah menentukan cara untuk mencapai tujuan tersebut. Setiap pesan-pesan bisnis akan bermuara pada suatu tema pokok, yaitu ide pokok. Organisasi pesan-pesan secara baik adalah suatu keharusan dan menjadi tantangan bagi komunikator. Hal yang perlu diperhatikan dalam mengorganisasi pesan-pesan yang baik sebagai berikut. Yang pertama, ada subjek dan tujuan harus jelas. 2. Semua informasi harus berhubungan dengan subjek dan tujuan. 3. Ide-ide harus dikunjungi dan disajikan dengan cara yang logis. 4. Semua informasi yang penting harus sudah tercakup. Revisi pesan-pesan bisnis setelah tahapan perencanaan, pengorganisasian, dan pembuatan pesan-pesan. Langkah selanjutnya adalah melakukan perbaikan atau perbaikan pesan-pesan. Revisi sangat diperlukan agar pesan-pesan yang telah direncanakan dan dibuat tersebut dapat ditinjau ulang atau diperbaiki untuk menghindari kemungkinan terjadinya atau kekurangan lainnya, sehingga sesuai dengan tujuan yang diinginkan.